Banyuwangi menjadi tuan rumah Geotourism Festival. Geotourism Festival adalah ajang jaringan geopark global yang mengekspos kegiatan konservasi, edukasi, mitigasi bencana dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, terutama bidang geowisata. Event ini rangkaian dari event global The Fifth Geotourism Festival International Conference tahun 2024 yang akan digelar di Sydney, Australia. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mengatakan Banyuwangi diberi kesempatan untuk mempresentasikan Geopark Ijen pada puncak acara di Sydney tanggal 18 hingga 19 Juli 2024 nanti. Menurut Ipuk, ini merupakan kehormatan bagi Banyuwangi dan yang akan dipresentasikan bagaimana transformasi Geopark Ijen menjadi UNESCO Global Geopark atau UGG dan bagaimana keterlibatan semua pihak terkait program Geopark ini. Tidak hanya itu, dalam forum tersebut dirinya juga akan memaparkan bagaimana komitmen pemerintah mempertahankan geosite yang ada di Banyuwangi, sehingga bisa berdampak pada masyarakat, bagaimana pelibatan masyarakat, dampaknya pada masyarakat, hingga dampaknya pada pembangunan di Banyuwangi. Ipuk menyebut Banyuwangi memiliki geosite yang sangat luar biasa lengkap. Banyuwangi memiliki laut, gunung, hutan, dan semua itu bagian dari geosite. Ada juga budaya, tradisi, hingga kuliner yang juga menjadi bagian dari geosite yang dimiliki Banyuwangi. Jadi ini kehormatan ya buat Banyuwangi, khususnya Geopark Ijen. Kita diberi kesempatan untuk bisa mempresentasikan terkait dengan Geopark Ijen di Sydney. Nah, nanti mungkin yang akan kami presentasikan adalah bagaimana transformasi Geopark Ijen menjadi UNESCO Global Geopark, dan juga bagaimana keterlibatan semua pihak di Kabupaten Banyuwangi terkait dengan program Geopark ini, dan bagaimana komitmen dari pemerintah untuk bisa mempertahankan geosite yang ada di Banyuwangi sehingga nanti bisa berdampak kepada masyarakat, dan bagaimana pelibatan masyarakatnya, dampaknya kepada masyarakat, dampaknya kepada pembangunan di Banyuwangi, itu yang akan saya sampaikan terkait dengan kami ingin diundang di sini. Ulang untuk melakukan penelitian di Laboratorium Alam milik Banyuwangi. Ya, kami seperti tadi yang kami sampaikan bahwa Banyuwangi ini punya geosite yang luar biasa lengkap. Kita punya laut, kita punya gunung, hutan, dan itu bagian dari geosite. Belum lagi budayanya, belum lagi dari tradisinya, kuliner dan sebagainya macamnya. Itu bagian dari geosite yang dimiliki oleh dan lengkap. Nah, maka berharap nanti kami mengajak mudah-mudahan kita sudah mulai dari lokal Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti dari internasional juga mau melakukan penelitian ya terkait dengan Ijen Geopark. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid menyebut masing-masing geopark memiliki keunikan geologi khusus. Keunikan geologi khusus itu yang akan ekspos lebih jauh lagi dalam kegiatan ini sehingga akan dilihat oleh seluruh masyarakat mancanegara. Menurutnya tidak hanya Gunung Ijennya saja, tetapi potensi yang nanti akan berakibat pada masyarakat. Potensi ini memungkinkan akan dijadikan objek penelitian terkait sejauh mana akan mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar, dan dari situ muncul kegiatan penelitian yang terkait dengan keunikan dari Geopark Ijen. Beberapa keunikan geologi khusus yang dimiliki Banyuwangi, diantaranya lava bantal, jilen, kondisi alam, akan menjadi keunikan tersendiri dan menjadi sasaran destinasi pariwisata tersendiri. Tentu saja namanya geopark di suatu lokasi itu mempunyai keunikan geologi khusus. Nah, keunikan geologi khusus itu yang nanti akan diekspos lebih jauh lagi di sini. Bukan hanya Gunung Ijennya itu sendiri, tetapi potensi-potensi yang nanti akan berakibat ke masyarakat barangkali juga dilakukan penelitian sejauh mana nanti akan bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Nah, dari situ muncul semua kegiatan-kegiatan penelitian yang terkait dengan kekhususan atau keunikan dari Geopark Ijen. Geopark nasional ada 10 ini itu sudah mempunyai keunikan sendiri-sendiri, termasuk Banyuwangi. Banyuwangi kalau keunikan tersendiri, nanti kalau UGGP di UNESCO Global Geopark itu secara networking akan dilihat oleh seluruh masyarakat mancanegara
negara. Keunikan di Ijen apa? Ya ke situ nanti mereka akan berkunjung ke sini, keunikannya itu. Jadi masing-masing keunikan itulah yang diekspos secara spesifik sehingga menjadi ciri khas dari masing-masing geopark. Nanti mungkin Pak GM-nya. General Manager Geopark Ijen Abdillah Baraas mengatakan keunikan Geopark Ijen yang terdaftar di UNESCO adalah kaldera yang cukup unik. Menurutnya, jika kaldera Gunung Batur, Rinjani, Toba terjadi karena gunung tersebut sudah semestinya meletus karena endapannya berwarna putih terang dan magmanya asam. Ini disebabkan gunung tersebut memang waktunya meletus. Penyebabnya karena ada sesuatu di bawahnya, ada batu gamping yang kemudian bereaksi dengan magma sedikit asam yang kemudian menghasilkan CO2 yang tinggi, sehingga membuat ledakan secara eksplosif dan menjadi yang terbesar di Pulau Jawa, yakni 16 km. Tidak hanya itu, Banyuwangi juga memiliki lava bantal yang bisa dilihat di permukaan tanpa harus menyelam, yakni di pinggir pantai Watu Dodol dan ada juga di Parangireng. Lava bantal ini juga terdapat di Krakatau, namun di sana untuk melihatnya harus menyelam. Karena syarat terjadinya lava bantal ini harus ada erupsi masuk ke laut dalam. Kemudian di sini ada batuan yang merekam gempa dengan magnitudo 9 di Teluk Gerajakan, yakni endapan OAF atau Old Andesite Formation. Jadi kalau kita punya Gunung Batur, Kaldera Batur, Rinjani, Toba, itu sudah semestinya bahwa kemudian mereka meletus. Kenapa? Karena endapannya warnanya putih terang karena magmanya asam, sehingga memang waktunya dia untuk meletus. Nah, di Ijen ini kemudian tidak waktunya. Jadi kalau misalkan umurnya harusnya 50 itu meter atau kemudian dia harus meletus, di Ijen itu kira-kira 20 atau 25 tahun. Kenapa? Karena ada sesuatu hal, yaitu di bawah sini ada batu gamping yang kemudian bereaksi dengan magma sedikit asam, yang kemudian menghasilkan CO2 yang tinggi sehingga membuat ledakan sangat eksplosif yang kemudian kaldera ini terbentuk terbesar di Pulau Jawa, 16 km, dan mempengaruhi peradaban dunia di masa itu. Jadi itu yang paling unik. Tapi tadi ada lava bantal yang kemudian Anda bisa lihat di Krakatau, tapi harus menyelam karena syaratnya harus erupsi masuk ke laut dalam. Di sini nggak perlu menyelam, di pinggir pantai Watu Dodol ada, di Parangireng ada. Kemudian di sini ada batuan yang kemudian merekam gempa bumi magnitudo 9. Kemarin Prof Nino dari ITB Pak Kabar ke sini melakukan pengabdian masyarakat, ketemu di pantai Gerajakan dekatnya Lasburwo di Teluk Gerajakan, itu endapan OAF, tapi yang kemudian menjadi bukti bahwa dia merekam atau jadi kaset di sana ada kejadian gempa 9 magnitudo dan ada likuifaksi. Sehingga kalau yang kemarin terjadi di Palu 2018, di sini terjadi di jutaan tahun yang lalu. Itu kan menjadi pelajaran bahwa kemudian di sini ini adalah zona yang berbahaya, tapi itu menjadi pesan bahwa kemudian bukti-bukti itu menjadi pelajaran bagi generasi kemudian hari yang kemudian harapannya bisa menyelamatkan generasi di kemudian hari. Kira-kira begitu tambahan. Handoko Kusumo, CTV.